وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، علم الهدى والرحمة المسداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحابته. فأحينا اللهم على سنته، وأمتنا في ملته، واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Kita sekarang masih berada di tahun ke-7 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah mengadakan sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menggunakan waktunya untuk menyebarkan agama Islam ini seluas-luasnya. 14 raja yang ada di dunia semuanya dikirimi surat sama Rasulullah SAW. Jadi mulai dari Mekah sampai raja yang bisa terjangkau oleh sahabat Rasulullah SAW, semuanya dikirim surat. Negara-negara itu diberi istilah sama Rasulullah. Mesir dipuji, Yaman dipuji, terus Suria, Syam dipuji, dan sampai sekarang penduduk itu Maroko misalkan, ada pujian Rasulullah kepada bangsa Maroko. Sampai sekarang bangsa-bangsa itu membanggakan dirinya karena pujian Rasulullah SAW. Tidak ada manusia di dunia yang kalau mengucapkan sebuah katanya itu disimpan dan diingat-ingat sampai hari kiamat kecuali Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda pergi ke Mesir, di Mesir ada tulisan di jalan-jalan berkata Rasulullah tentang penduduk Mesir seperti ini. Mereka bangga menunjukkan kebesaran Rasulullah SAW. Setelah mengirim surat ke An-Najasyi dan ke Hercules, Rasulullah mengirim surat ke Al-Muqayqis. Semua 3 raja ini beragama Nasrani dan semuanya adalah bagian dari satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi yang pusatnya berada di Eropa tapi terbentang dari Inggris sampai ke negara Arab. Kerajaan Romawi, mereka beragama Nasrani. Raja Mesir namanya Muqayqis. Muqayqis ini istilah dalam bahasa Yunani, artinya Sahibul Jalala, yang dipertuan agungkan. Yang mana Raja Mesir ini pusatnya di Iskandaria, diangkat oleh Raja Romawi pusat. Tapi penduduk Mesir sebenarnya tidak mengharapkan Muqayqis ini yang diangkat menjadi raja. Kenapa? Karena penduduk Mesir itu beraliran ortodoks. Jadi agama Nasrani itu ada aliran-alirannya, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks. Penduduk Mesir ini ortodoks seperti orang Nasrani yang berada di Irak, orang Nasrani yang berada di Suria. Romawi yang berpusat di Eropa ini beragama Protestan, Kristen Protestan. Jadi penduduk Mesir kurang senang. Ala kulli hal, Rasulullah mengirim seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah, karena Hatib ini bisa berbicara dengan bahasa Mesir. Tentunya dipilih siapa yang paling cocok untuk menyampaikan suratnya Rasulullah. Berangkat Hatib dari Madinah menuju Iskandaria. Iskandaria ini kota kedua setelah Kairo di Mesir, di samping laut. Kotanya sangat bersih, sangat indah. Berangkat Hatib menuju Iskandaria atau Alexandra. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris Alexandra, kalau bahasa Arab Iskandaria. Sesampai di Iskandaria, melewati perjalanan sekitar 2 bulan, bertemulah Hatib ibn Abi Balta'ah dengan Raja Mesir yang bernama Al-Muqayqis. Disampaikan surat Rasulullah yang waktu itu, surat itu ditulis di dalam apa? Di dalam sebuah kulit. Jadi kulit itu dipilih dari kulitnya hewan, baik kulitnya sapi, kulitnya onta, kulitnya kambing, kulitnya kuda, dipilih yang paling lembut, itu dijadikan surat. Dibuat tempat menulis surat. Nulisnya ada dengan tinta, ada dengan perak, ada dengan emas. Kalau dengan emas, emas tadi dicairkan sampai cair,
dijadikan tintanya. Itu makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin mansyur. Raq itu kulit tadi itu. Jadi demi gunung Tur, fi kitab wa kitabin mastur, dan demi kitab yang tertulis yaitu Al-Quran, fi raqqin mansyur, dalam sebuah kulit yang disebarkan, yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Membawa hatib surat tadi, sesampai di Al-Muqayqis ditunjukkan surat tadi kepada Raja Mesir, dibaca sama Al-Muqayqis, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Al-Muqayqis Azimil Qibt, raja bangsa Qibti. Orang Mesir itu dipanggil Al-Qibti, bangsa Qibti, bukan bangsa Arab Mesir itu. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, sesungguhnya saya mengajakmu untuk memeluk agama Islam. Jadi Rasulullah ini dulunya lahir yatim piatu, tapi tahu-tahu jadi seperti ini, bukti kenabian Rasulullah. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, saya mengajakmu untuk memeluk agama Islam. Aslim taslim, kata Rasulullah, aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat. Semua raja yang beragama Nasrani tidak ada yang marah mendapatkan surat Rasulullah, tapi selain Nasrani marah karena dia tersinggung dengan kata-kata aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, kamu akan dilipat gandakan pahalamu kalau kau langsung masuk Islam, tidak menunda-nunda. Terus disebutkan setelah kata tadi satu ayat, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allan nad'uwa illa Allah, allan na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini ayat yang diturunkan menghitobi atau tujuannya ditujukan untuk orang-orang ahli kitab. Artinya ayat tadi, katakanlah kepada orang ahli kitab, marilah kita menuju kata kebersamaan, kata yang sama. Apa kata yang sama itu? Allan na'budu illallah, marilah kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, dan tidak ada di antara kita menjadikan orang lain sebagai Tuhan. Jadi tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka diajak untuk menyembah hanya Allah terus tidak mau, orang ahli kitab, kata Allah, katakanlah kepada mereka, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau kalian tidak mau, ya tidak dipaksa, tapi katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kami menyerahkan diri kepada Allah, kami muslim kepada Allah, kami beriman kepada Allah, dan kami menerima ajakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apa? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu isi suratnya. Setelah dibaca, Muqayqis ini sangat menghormati utusan Rasulullah yang bernama Hatib. Kata Muqayqis, sesungguhnya saya meyakini bahwa Nabi akhir zaman ini akan datang. Walaqad alimtu annahu ya'ti, walakinni dhanantu annahu sawfa ya'ti min ghairil Arab. Tetapi keyakinanku, prasangkaku, katanya Muqayqis, Nabi yang terakhir ini bukan diutus dari kalangan bangsa Arab. Karena bangsa Arab di zaman itu adalah bangsa yang paling rendah, paling remeh, paling pinggir, paling dipinggirkan. Bangsa Romawi, raja-raja Romawi itu tidak mau, bukan bangsa Romawi, bangsa Persia tidak mau berbicara dengan orang Arab. Kalau mau berbicara dengan orang Arab, menggunakan perantara karena dianggap remeh. Maksudnya Muqayqis, ini suatu hal yang aneh. Kenapa Nabi yang terakhir ini diutus dari bangsa yang terabaikan? Terus bertanya Muqayqis,
Kalau benar Rasulullah tadi yang kau bilang tadi itu adalah Nabi, kenapa Nabimu tidak mendoakan orang Mekah yang mengeluarkannya, mengusirnya dari Mekah ke Madinah? Kata Hatib ibn Abi Balta'ah, kenapa Isa alaihissalam tidak mendoakan Bani Israel di saat Bani Israel ingin membunuhnya? Fasakata al-Muqaykis, dia Muqaykis dan berkata, anta hakimun ji'ta min indil hakim, kau adalah orang yang bijaksana, datang dan diutus oleh orang yang bijaksana. Terus diam. Muqaykis ini raja yang diangkat oleh pusat, bukan raja yang dipilih oleh rakyatnya. Bahkan rakyat Mesir tidak setuju Muqaykis ini diangkat jadi raja karena perbedaan akidah. Orang Mesir, penduduk Mesir, bangsa Kipti beraliran Ortodoks, tapi Romawi beraliran Protestan, tapi diangkat oleh Romawi sebagai raja bawahan kerajaan pusat. Muqaykis berpikir, bagaimana Hercules, bagaimana Najasyi, bagaimana raja-raja Romawi yang lainnya, apakah masuk Islam? Belum tahu beritanya Muqaykis, diam dia, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Surat tadi sama Muqaykis diperintahkan untuk disimpan di tempat khusus, di arsipnya kerajaan, suruh nyimpan. Ini surat penting katanya Muqaykis, simpanlah di tempat yang khusus. Maka disimpan surat Rasulullah itu, dan sampai sekarang masih ada surat tadi itu. Sudah diam Muqaykis. Kata Muqaykis, sampaikan salamku kepada nabimu. Ini saya beri hadiah, diberi hadiah 2 budak wanita yang bernama Maria binti Syam'un. Syam'un itu kalau orang sekarang namanya Simon, nah, kalau bahasa Arabnya Syam'un, anaknya Syam'un, dan saudarinya Maria yang bernama Sirin. 2 orang ini dihadiahkan buat Rasulullah, juga dikasih madu, dikasih keledai untuk kendaraan, dan dikasih berbagai macam hadiah, baju, emas, dan lain-lain. Dikirim bersama Hatib dan 2 budak wanita tadi. Pulanglah Hatib dari Iskandaria menuju ke Madinah, perjalanan 2 bulan. Di tengah jalan tentunya Maria dan Sirin tadi menangis, ketakutan, mau dibawa kemana ini? Dia tidak tahu, perjalanan jauh, dihadiahkan oleh raja buat Rasulullah. Tapi Hatib ini orangnya pandai. Sama Hatib diceritai, katanya Hatib, kau jangan bersedih, jangan takut. Sesungguhnya jalan yang kau lewati ini juga pernah dilewati oleh nenek moyangmu yang bernama Hajar. Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dihadiahkan oleh Fir'aun Mesir ke Nabi Ibrahim. Katanya Hatib, Hajar ini dulu lewat sini. Orang Nasrani tahu ceritanya Hajar, karena Hajar itu istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin atau nabi utamanya orang Nasrani juga. Akhirnya senang, mulai Maria ini bisa tertawa dan berbicara dengan Hatib. Sampai tengah perjalanan sebelum Madinah, sama Hatib diceritai, akhirnya Maria ini tanya, kok bisa tahu Hajar kamu, kok bisa gini? Diceritai bahwa ajaran agama Islam ini tidak berbeda dengan ajaran Nasrani, tidak berbeda dengan ajaran Yahudi, hanya saja agama Islam ini tetap mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Nasrani dari Allah, agama Yahudi dari Allah, tapi mereka merubah, kecuali Islam yang tidak dirubah dan tidak bisa dirubah, dimaksumkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Maria ini belum sampai di Madinah masuk Islam. Sirin kemudian masuk Islamnya. Sesampai di Madinah, Maria dipilih sama Rasulullah, diambil untuk dirinya, dijadikan istrinya Rasulullah, li'annaha aqdamuhuma islaman, karena dia mendahului saudarinya Sirin memeluk agama Islam, dipilih sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ini punya tujuan apa? Supaya agama Islam ini tersebar,
nikah sana nikah sini, itu tujuannya itu. Maka dari itu kata Rasulullah, zuru Mesir, kunjungilah Mesir, karena Mesir itu ipar saya. Sahabat-sahabat setelah Rasulullah meninggal mengunjungi Mesir. Rasulullah berjanji kepada sahabatnya, sesungguhnya Mesir akan jatuh di tangan kalian setelah Rasulullah meninggal. Maka kunjungilah, karena penduduk Mesir itu menjadi iparku. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Maria. Jadi Mesir begitulah cara Rasulullah berdakwah, bukan menggunakan kekerasan. Diambil hatinya. Setelah sampai di Madinah, Maria ini jadi istrinya Rasulullah. Sirin diberikan kepada sahabatnya Rasulullah yang bernama Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit ini penyair yang suka memuji Rasulullah SAW. Penyairnya Rasulullah dijadikan istrinya Hassan ibn Thabit, dan Maria menjadi istrinya Rasulullah SAW. Maria ditinggalkan tidak berceceran dengan istri-istri yang lainnya, yang mana mereka di Masjidin Nabawi, dibuatkan kamar-kamar di samping Masjidin Nabawi. Tapi Sirin ditaruh di Al-Aliyah, Al-Awali. Al-Awali ini namanya dalam istilah bahasa Arab pinggiran Madinah. Di mana? Di dekat Kuba, karena di sana lebih subur orang Mesir, negaranya subur kan, supaya tidak kaget sampai ke Madinah kok tandus, kok gersang, kok panas. Jadi dipilihkan daerah yang lebih cocok buat Maria oleh Rasulullah SAW. Jadi pinggiran, istilah pinggiran atau al-aliyah dalam bahasa Arab itu mempunyai arti panjangnya tidak boleh melebihi 8 mil dari pusat kota, itu disebut pinggiran. Kalau sudah melewati 8 mil, ini sudah bukan pinggiran lagi. Jadi antara 4 sampai 8 itu namanya al-awali dalam bahasa Arab, pinggiran kota. Sudah Maria tinggal di sana. Subhanallah, Maria ini hamil dengan Rasulullah SAW, mempunyai anak bernama Ibrahim, diberi nama Ibrahim. Kenapa kok diberi nama Ibrahim? Mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak diberi anak sama Allah kecuali berumur 83 tahun. Rasulullah mempunyai 6 anak dengan Sayyidah Khadijah, 2 lelaki 4 perempuan. Tapi setiap lahir laki tidak lama diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah itu nabi terakhir. Kata Rasulullah, kalau anak lelakiku ini hidup, lakana siddiqan nabiyah, maka otomatis akan mempunyai makom seperti nabi. Tapi Rasulullah itu khatamul anbiya'i wal mursalin, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah ini kata Allah adalah nabi penutup. Jadi anaknya diambil masih kecil, kecuali yang wanita, dan yang wanita pun semuanya kembali di masa hidupnya Rasulullah, kecuali satu, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, meninggal 3 bulan setelah Rasulullah, dan sudah dikasih tahu sama Rasulullah, kamu dari keluargaku ini pertama kali menyusulku. 3 bulan setelah Rasulullah, Sayyidah Fatimah juga meninggal dunia. Lahirlah Ibrahim, tetap tinggal di pinggiran Madinah. Penduduk Madinah berebut ingin menyusui Ibrahim. Akhirnya Ibrahim tadi diberikan kepada seorang Ansor yang bernama Abu Saif. Pekerjaannya haddad, tukang besi, atau sekarang istilahnya tukang las pekerjaan. Jadi istrinya Abu Saif ini menyusui Ibrahim. Rasulullah sangat bangga dan sangat senang dengan kelahirannya Ibrahim. Sering digendong sama Rasulullah, bahkan dibuatkan arak-arakan mengelilingi Madinah. Ibrahim tadi diarak sama Rasulullah mengelilingi Madinah, sambil berkata Rasulullah, wahai orang-orang Madinah, lihatlah bagaimana Allah mengkaruniaku sedangkan Rasulullah sudah tua. Jadi inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima wallahu innahu alimun qadir. Ada orang baru nikah dikasih anak, ada yang sampai tua baru dikasih anak. Ini semuanya rahasianya Allah. Maka dari itu Allah mengatakan wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allah menghendaki sebagian orang ini dijadikan mandul, innahu alimun qadir.
ditutup ayat tadi dengan apa? Alimun qadir. Bukan tidak mampu Allah mampu, tapi Allah mampu plus maha mengetahui. Rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria sudah tua baru dikasih anak. Jadi katanya ulama, kalau anda belum punya anak, berdoalah di samping berusaha berdoa, tapi Allah maha mengetahui. Jadi ada hikmahnya. Jangan berpikir negatif, jangan berpikir kecil hati. Semuanya ini adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil Rasulullah sangat senang, sering digendong, dikeliling-kelilingkan sama Rasulullah Ibrahim tadi. Sudah suatu hari Rasulullah berada di Masjidin Nabawi, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Ibrahim ini susah bernafas. Artinya apa? Sedang nazak. Ada riwayat yang mengatakan yang memberi kabar Rasulullah tadi Jibril, ada yang mengatakan yang memberi kabar Rasulullah tadi adalah sahabat. Langsung Rasulullah bergegas menuju ke Kuba tadi, dekat Kuba tadi, tempat tinggalnya Maria. Jadi Rasulullah senantiasa kalau berangkat ke sana dikawal sama sahabat mendahului Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Saif, suami yang menyusui Ibrahim ini, kerjaannya bakar besi, tukang las, tukang besi. Jadi asapnya itu banyak. Kata sahabat-sahabat, matikan apinya. Rasulullah datang. Setelah Rasulullah sampai, digendong sama Rasulullah dan meninggallah Ibrahim di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka bukaan syadidan. Rasulullah bersedih dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah sangat bersedih waktu meninggalnya Ibrahim, sangat bersedih dan menangis. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Ibrahim, seandainya saya tidak tahu bahwa kamu akan ketemu lagi dengan aku nanti di surga, sesungguhnya saya akan menangis lebih banyak lagi dari ini, dan saya akan bersedih lebih besar lagi dari ini. Jadi bersedih itu ya juzu fil Islam, tapi jangan berlebihan. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, waktu melihat Rasulullah bersedih, heran. Wa anta ya Rasulullah, maksudnya kamu ya Rasulullah menangis. Katanya Rasulullah, ya Abdurrahman, al-buka'u rahmah. Menangis itu tanda kasih sayang, tanda rahmat hatimu. Jadi ada orang keluarganya meninggal seperti tidak apa-apa. Ini bukan berarti imannya sangat kuat, belum tentu. Bisa juga memang hatinya tidak ada rahmatnya. Jadi kata Rasulullah, al-buka'u rahmah. Tapi tetap orang itu, kata Rasulullah, kita tidak mengatakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Tapi namanya orang yang cinta dan ditinggal sama orang yang dicintai, tentunya dia akan bersedih. Jadi kalau ada orang bersedih waktu mendapatkan musibah, itu biasa, bukan sesuatu yang diharamkan. Itu fitrahnya manusia dan itu bentuk kasih sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah tentang surat Rasulullah kepada Al-Muqayqis, raja Mesir, yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini bukan orang Quraisy, tapi dari Mekah. Mempunyai kisah yang menarik. Hatib ini badannya besar, jari-jarinya ini kuat, ghalidhul asabi', jari-jarinya ini besar-besar, ahli memanah, dan juga orang yang cukup, bukan orang yang miskin. Tidak tinggi orangnya, tidak seberapa tinggi, badannya besar, ahli memanah. Salah satu sahabat Rasulullah yang ahli memanah, dia berdagang di bidang makanan. Jadi jualan tepung, jualan kismis, jualan kurma yang berhubungan dengan makanan. Dia waktu meninggal umurnya 65 tahun, di masanya Sayyidina Utsman jadi khalifah, mewariskan 4.000 dirham dan rumah. 4.000 dirham itu banyak sekali, karena di zamannya tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 2 dirham itu belanja sebulan. Orang Arab kalau membeli belanja istrinya, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Rasulullah kalau memberi belanja istrinya 1 tahun. Jadi kadang-kadang
Kalau diberikan 1 tahun, orang-orang ini ada yang langsung habis, maka akhirnya mingguan atau harian ya. Ini Rasulullah SAW. 2 dirham di zaman itu untuk 1 bulan. Ini meninggal mewariskan 4.000 dirham. Jadi banyak sekali. Itulah Hatib ibn Abi Balta'ah. Selalu hadir dalam setiap peperangan Rasulullah, perang Badar, Sulh Hudaybiyah, Fatah Makkah, hadir semuanya. Tapi ada kisah yang terjadi pada diri Hatib ini yang membuat orang bertanya-tanya. Waktu Rasulullah mau Fatah Makkah, mau menguasai Makkah, Hatib ini sudah dipesani sama Rasulullah. Tidak ada di kalangan sahabatku yang membocorkan rencanaku untuk menguasai Mekah. Tapi Hatib ini secara diam-diam berangkat keluar dari Madinah, menunggu orang-orang musafir yang menuju ke Mekah. Akhirnya ketemu dengan seorang wanita yang masih musyrik. Dititipi surat sama Hatib, kasihkan kepada orang Mekah bahwa kabari mereka bahwa Rasulullah ini, dalam suratnya, bahwa Rasulullah ini ingin mengambil alih Mekah, ingin mensucikan Mekah dari patung-patung dan dari kesyirikan. Dari patung-patung dan dari kesyirikan. Orang di India sana meyakini agamanya orang Arab dulu itu Hindu, makanya mereka mendendam dengan Islam. Dulu Hindu katanya mereka, terus dihancurkan Tuhan-Tuhan Hindu. Subhanallah, orang Arab tidak kenal Hindu, orang Arab musyrik tapi bukan Hindu, tidak ada hubungannya dengan Hindu. Makanya orang-orang Muslim di India ini ditindas. Sekarang Taj Mahal akan dihancurkan karena apa? Ini adalah tanahnya Dewa Siwa. Subhanallah, diajak menyembah yang menciptakan langit dan bumi, tidak mau. Menyembah batu yang mereka buat sendiri, patung yang mereka buat sendiri. Jadi inilah manusia diajak menyembah yang menciptakan segala-galanya. Bentuknya apa? Tidak ada bentuknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak mau, tapi sama batu mengagungkannya. Subhanallah, abadal hijarata min safahati ra'yihi wa abadtu rabba Muhammadin bisawabih. Kata Sayyidina Ali, menyembah batu karena kebodohan akalnya. Saya menyembah Tuhannya Rasul, dan karena ini adalah sesuatu yang benar. Al-muhim, Hatib ini menitipkan surat ke wanita tadi. Sudah, gak ada yang tahu. Ini rahasia. Wanita itu pun juga tidak tahu apa isinya surat ini. Hatib titip dan dikasih ongkosnya. Titip surat ini, taruh di dalam rambutmu. Jadi tidak ada yang tahu. Sampai di Mekah, kasihkan pemimpin Mekah. Sudah, mau. Uang ini kayak ada ongkosnya, karena kan dikasih imbalan. Mau wanita itu jalan. Jibril alaihissalam. Hatib tidak tahu kalau Jibril memberi kabar Rasulullah. Jibril alaihissalam turun ngabari Rasulullah bahwa ada seorang wanita yang sampai fi rawdatil Khoh, sampai pada sebuah lembah yang bernama Khoh, sedang istirahat di sana, membawa sebuah surat untuk diberikan kepada penduduk Mekah, mengabari bahwa kamu akan mendatangi Mekah dan mengambil alih kekuasaan Mekah. Maka Rasulullah mengirim Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Zubair ibn al-Awwam dan Miqdad ibn al-Aswad ad-Du'ali. 3 ini dikirim sama Rasulullah. Sampai di lembah tersebut, mereka mendapatkan wanita tadi sedang bersandar istirahat. Tidak ada yang tahu. Hatib tidak tahu. Hatib sedang ngobrol sama Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, berikanlah suratmu itu kepadaku. Kata wanita tadi, maliya min kitab, saya tidak bawa kitab. Kata Sayyidina Ali, bal ma'aki kitab, tapi sesungguhnya bersamamu kitab. Terjadi perdebatan, dan wanita tadi bersikokoh karena sudah dipesani sama Hatib, bersikokoh tidak akan memberikan kitab itu, dan bersikokoh mengatakan tidak membawa kitab. Sehingga Miqdad, sahabatnya Sayyidina Ali, Miqdad ini sahabat akrabnya Sayyidina Ali, selalu bersama Sayyidina Ali. Katanya Miqdad, ya Ali, sudah, kita kembali kepada Rasulullah. Wanita ini benar-benar tidak membawa kitab. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Ya Miqdad, kalau wanita ini tidak membawa kitab,
berarti Rasulullah itu bukan Nabi. Masa Nabi janjinya meleset, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan kepada wanita tadi, la tukhrijannal kitab au la nujarridanna thiyab. Kau berikan surat tadi atau kita bongkar pakaianmu sampai kita temukan sendiri surat tadi. Melihat ketegasan Sayyidina Ali, wanita tadi gemetar ketakutan. Katanya wanita tadi, idzan ilaika anni, kalau gitu jangan melihat. Kenapa? Supaya tidak kelihatan auratnya. Ini orang masih musyrik ini, sudah tidak mau dilihat auratnya. Tapi orang sekarang Islam sudah turun, sudah tahu, masih membanggakan menunjukkan auratnya. Jadi maka dari itu Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Dasar-dasarnya sudah ada, tapi belum disempurnakan sama Rasulullah. Sudah dikeluarkan surat tadi dari dalam rambutnya, diberikan kepada Sayyidina Ali, dibawa sama Sayyidina Ali kembali ke Madinah, dan wanita tadi melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Sesampai di hadapan Rasulullah, surat tadi diberikan kepada Rasulullah, dilihat sama Rasulullah. Rasulullah tidak bisa membaca karena Rasulullah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sahabat-sahabat ini sudah persiapan mau berangkat menuju Mekah. Kata Rasulullah, man fa'ala hadha, siapa yang menulis surat ini? Semua sahabat diam, tidak ada yang berani berbicara. Seandainya ada jarum yang dijatuhkan, maka akan terdengar. Saking ta'zimnya sahabat dengan Rasulullah, tidak ada yang berani berbicara, diam semuanya. Kata Rasulullah, man fa'ala hadha, siapa yang berbuat ini? Akhirnya Hatib berpikir, saya tidak ngasih tahu siapa dan tidak ada yang tahu. Wanita itu pun juga tidak tahu isi surat ini apa. Kok bisa Rasulullah tahu? Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Hatib ngaku, ana laha ya Rasulullah, saya yang menulis surat itu ya Rasulullah. Wah, sahabat marah semuanya. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, i'dhanli an adhrib 'unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, berikan kesempatan saya untuk melayangkan lehernya orang munafik ini. Sayyidina Umar ini cepat naik darah. Katanya Rasulullah, tenang wahai Umar, tenanglah kamu. Ditanya, inilah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu suka memaafkan, mengajak kebaikan. Kalau orang itu tidak bisa, diajak pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Man hamalaka ila hadha, katanya Rasulullah. Wahai Hatib, apa faktor yang membuatmu menulis surat ini? Katanya Hatib, ya Rasulullah, sesungguhnya saya nulis surat ini bukan mengingkari agama yang telah saya peluk, laisa kufran bil Islam wala ta'idan bisyirk, dan saya juga tidak mendukung kesyirikan, tapi saya adalah penduduk Mekah, sedangkan saya bukan dari orang Quraisy. Keluargaku di Mekah mempunyai harta, mempunyai ini, mereka masih musyrik. Kalau kau datang mengambil alih Mekah, saya khawatir tidak ada yang membela kehormatan keluargaku, harta dari keluargaku. Hanya itu ya Rasulullah. Sedangkan saya meyakini, meskipun surat ini saya buat, panjenengan tetap dimenangkan sama Allah. Jadi maksudnya hati apa? Tidak ada efeknya surat ini. Sahabat-sahabat tidak terima. Kata Rasulullah apa? Akhlaknya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Laqad sadaqa sahibukum, sesungguhnya sahabatmu ini telah berkata apa adanya, bukan ingin mengkhianati, tapi dia salah langkah, jadi kesandung, tergelincir, menganggap kalau keluarganya nanti didatangi Rasulullah, mereka akan dimusnahkan sama Rasulullah atau diapakan. Jadi pikirannya dia berangkat pergi ke arah yang negatif. Akhirnya sama Rasulullah didiamkan. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar. Sayyidina Umar ngulangi lagi, da'ni ya Rasulullah adrib hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya sudah,
yang menebas lehernya. Oh, ini munafik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Da'hu ya Umar, fa innahu qad syahida badran, fala'alla Allah ittala'a ala hal badr wa yaqulu i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Wahai Umar, biarkan, maafkan orang ini. Sesungguhnya Hatib ini hadir perang Badar, perang yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling besar adalah Badar. Jadi sahabat yang hadir perang Badar kedudukannya lebih tinggi daripada yang tidak hadir perang Badar. Jadi perang Badar ini mempunyai istilah khusus dalam agama Islam, dijuluki apa? Badriyin, yakni as-sahabiyu al-badri. Jadi berarti dia menghadiri perang Badar, karena perang belum pernah terjadi, pertama kali. Menang atau kalah tidak tahu, tapi setelah terjadi mereka yakin, oh benar Nabi ini dibantu sama Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia menghadiri Badar. Mudah-mudahan dengan kehadirannya tadi di perang Badar, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi amalan manusia itu, kata Rasulullah, apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, kalau kalian berbuat sesuatu yang kurang baik, langsung ralatlah, tutupilah dengan berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya menghapus kekurangan tadi. Jadi amalan itu dihapus, amalan-amalan yang kurang baik dihapus dengan amalan-amalan yang baik. Syukur-syukur kalau amalannya selalu balik. Itulah kisah sekitar Al-Muqayqis, Hatib ibn Balta'ah, dan Ibrahim putra Rasulullah sekaligus ibunya Maria Al-Qibtiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi pencerahan sehingga intensitas ibadah kita bisa meningkat. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.